نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani, lebih-lebih nikmat rohani. Ada sebagian orang Islam yang diberikan nikmat jasmani, tetapi dia tidak sholat subuh berjamaah di masjid karena dicabut darinya nikmat sehat. Ada juga yang diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tetap tidak sholat subuh berjamaah karena telah dicabut darinya nikmat hidayah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini memberikan kedua nikmat itu kepada kita semua, nikmat sehat dan nikmat hidayah, sehingga pagi hari ini kita sudah berada di tempat yang mulia, di dalam majelis yang mulia, melakukan amalan-amalan yang mulia. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, setiap Ahad keempat ba'da subuh, alhamdulillah kita rutin dengan izin Allah mengkaji perjalanan hidup Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak sekali pertemuan yang kita lakukan dalam mengkaji, mempelajari, mengambil hikmah perjalanan hidup beliau, ya. Sehingga tidak terasa jemaah rahimakumullah, pagi hari ini kita memasuki bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke kota Madinah. Apa program-program yang beliau lakukan di sana, ya. Adapun fase kehidupan beliau dari lahir sampai menjadi nabi sudah kita pelajari. Dari menjadi nabi sampai hijrah ke Madinah juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk fase yang ketiga, yaitu dari hijrah sampai beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 3 program pokok untuk membangun negara Islam, untuk memperkuat umat Islam dan untuk mempersatukan umat Islam saat itu. Adapun program yang pertama adalah beliau membangun apa? Ini sudah kita pelajari. Beliau membangun masjid. Karena dari masjid inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mempersatukan, memperkuat dan mempererat hubungan antara kaum muslimin, ya. Jika kaum muslimin sudah tidak cinta kepada masjid,
udah sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, pulang ke rumah capek dia tidak ke masjid, nah maka ini pertanda kaum muslimin yang ada di tempat itu susah untuk bisa bersatu jamaah rahimakumullah. Jadi kuncinya masjid, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai hampir mewajibkan umatnya untuk sholat berjamaah di masjid. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, di mana sahabat itu buta, dia tidak bisa melihat dan tidak ada yang menuntun dia untuk datang ke masjid. Dia minta keringanan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah keringanan bagiku untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena tidak ada yang menuntunku? Kata Rasulullah, apakah kamu masih mendengarkan suara adzan? Kata dia, iya ya Rasulullah. Kalau begitu jawablah panggilan adzan itu. Buta, tidak ada yang menuntun, tetapi Nabi tetap mengharuskan, memerintahkan dia untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana dengan yang bisa melihat, yang bisa berjalan, yang sehat? Maka tentu sangat harus untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi Rasulullah SAW membangun masjid, salah satu tujuannya adalah untuk mempersatukan kaum muslimin, ya. Kemudian yang ini sudah kita bahas pada bulan kemarin. Sekarang kita masuk program yang kedua. Nah, sekarang kita masuk program yang kedua, yaitu mempersaudarakan muhajirin dan ansor atau al-ukhuwah al-islamiyah. Baik, ini program Nabi yang kedua. Baik jemaah rahimakumullah, secara umum persaudaraan antara sesama muslim pada hakikatnya telah terwujud sejak di kota Mekah. Jadi kalau kita berbicara persaudaraan secara umum antara orang muslim, kata Nabi, al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Ini sudah terbangun sejak di kota Mekah, ya. Karena memang persaudaraan antar sesama muslim itu harus terwujud kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman ikhwatun, bersaudara. Allah menggunakan kata innama. Innama ini dalam bahasa Arab disebut adatul hasr, kalimat yang digunakan untuk membatasi. Hanya orang beriman ikhwah yang bisa bersaudara antara satu dengan lainnya, di mana persaudaraan itu diikat dengan keimanan dan keislaman. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kata Allah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian melihat mereka seperti bersatu, tapi sebenarnya hati mereka itu syatta, ya, berpecah belah. Hati mereka tidak satu tujuan, hati mereka beda keyakinan, jemaah rahimakumullah. Adapun orang beriman, jika dia bersaudara karena iman, maka persaudaraan itu akan kokoh. Nah, jadi ayat ini jemaah rahimakumullah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan orang beriman, orang Islam siapapun dia sebagai saudara. Apakah dia tukang becak, apakah dia pejabat, atau dia orang kaya, atau dia orang miskin, ya. Kalau dia orang Islam, berarti dia adalah saudara, saudara kita. Karena dia saudara kita, kita tidak boleh mengejek dia, tidak boleh merendahkan dia, tidak boleh menghinakan dia. Kalau dia membutuhkan sesuatu, kita harus menolong karena kita menganggap dia sebagai saudara, ya. Bahkan di tingkatan yang lebih tinggi, kita mendoakan dia walaupun dia tidak meminta kita mendoakannya. Makanya salah satu doa yang sangat utama dibaca oleh orang beriman adalah berdoa minta ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk semua orang beriman.
Allahumma ighfir rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan dosa semua orang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, kenapa Nabi bahkan Allah mengajarkan doa demikian? Ini menandakan bahwa semua orang beriman itu bersaudara, sehingga satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Kita diam-diam begini Pak, ada yang mendoakan. Jadi saudara-saudara kita orang muslim yang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni orang muslim laki-laki maupun perempuan. Dengan berkah doa mereka, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, inilah keutamaan kalau kita menjadi orang beriman. Maka Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara dua bersaudara yang saling bertikai. Kalau panjenengan mendapati dua orang berseteru, dua orang bermusuhan, kita punya kewajiban untuk mendamaikan dua orang itu. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi orang beriman, orang muslim akan dirahmati oleh Allah, akan ditolong oleh Allah kalau mereka bersaudara, kalau mereka bersatu. Yadullah fil jamaah, pertolongan Allah ada pada jamaah. Tapi kalau orang muslim ini tidak bersaudara, tidak bersatu, maka Allah tidak akan menolong mereka. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah Rasulullah tiba di Madinah, di mana saat itu ada dua kelompok kaum muslimin, yaitu Muhajirin dan Ansor, maka Rasulullah melakukan ikatan persaudaraan secara khusus antara Muhajirin dengan Ansor. Jadi kalau sebelumnya hanya persaudaraan secara umum, pokoknya semua orang beriman bersaudara, ya, saling tolong menolong, ya, saling mendoakan dan lain sebagainya. Tetapi antara Muhajirin dan Ansor ini bukan persaudaraan umum. Nabi mempersaudarakan mereka dengan persaudaraan secara khusus. Ya. Apa yang dimaksud dengan persaudaraan secara khusus itu? Ya. Nah, ini. Jadi setelah selesai membangun masjid, langkah selanjutnya Rasulullah membangun persaudaraan secara khusus. Bukan antara semua orang beriman, buatan, tapi antara dua kelompok manusia, antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin siapa? Muhajirin itu siapa? Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ibaratnya Muhajirin itu kan tamu, sedangkan Ansor tuan rumahnya. Ansor ini orang-orang yang menolong orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ke negeri mereka. Dua kelompok ini jemaah rahimakumullah memiliki tipikal yang berbeda, ya, karakter yang berbeda, ekonomi yang berbeda, bahkan tidak ada ikatan saudara, tidak ada ikatan nasab antara mereka. Nah, sehingga Rasulullah SAW ingin Muhajirin mendapatkan ekonomi dan mendapatkan kebutuhan hidup serta tempat tinggal yang cukup selama di kota Madinah. Tidak ada solusi lain kecuali mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Nah, persaudaraan itu diikat dengan ikatan iman dan Islam. Kemudian Rasulullah SAW untuk mempersaudarakan mereka, maka Rasulullah mengumpulkan mereka di rumah Anas bin Malik. Ada riwayat yang mengatakan mereka dikumpulkan di masjid. Ada 90 orang yang dikumpulkan oleh Nabi, 45 Muhajirin, 45 Ansor. Jadi tidak semuanya, enggak semua Muhajirin dipersaudarakan, tidak semua Ansor dipersaudarakan, ya.
perwakilan dari mereka itu ada 45 muhajirin, ada 45 ansor. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka satu persatu, ya, untuk saling tolong menolong, bahkan di tingkatan yang lebih tinggi Bapak Ibu saling mewarisi, padahal nggak ada ikatan nasab, ya, tapi persaudaraan karena iman, karena Islam. Di awal-awal Islam, di awal-awal Nabi berada di kota Madinah, antara muhajir dan ansor ini persaudaraan khusus. Makanya tadi saya katakan persaudaraan khusus karena apa? Bisa saling mewarisi. Jadi kalau orang muhajirin meninggal dunia, dia punya harta, maka harta itu bisa diberikan warisannya kepada orang ansor yang telah menjadi saudaranya. Atau orang ansor meninggal dunia, maka hartanya itu bisa diwariskan kepada orang muhajirin yang sudah menjadi saudara dia. Nah, sehingga kata ulama, pengaruh ikatan ukhuwah Islamiyah saat itu lebih kuat daripada pengaruh ikatan nasab. Mereka dituntut mendahulukan ikatan persaudaraan sesama muslim daripada ikatan secara nasab, ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana orang-orang ansor betul-betul menganggap orang muhajirin itu sebagai saudara, Bapak Ibu. Bahkan bisa jadi lebih daripada saudara kandung, ya. Kemudian tujuan persaudaraan muhajirin dan ansor. Kenapa Rasulullah harus mempersaudarakan muhajirin dan ansor? Yang pertama, agar terbina sikap tolong menolong dan saling mewarisi satu sama lain, ya. Karena muhajirin di kota Madinah ini nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, pekerjaan belum punya, keluarga mereka juga nggak punya di sana. Nah, sehingga Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansor supaya orang-orang ansor itu menolong orang muhajirin, dan apa yang bisa ditolong oleh orang muhajirin kepada orang ansor, mereka juga melakukannya. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan agama Islam. Walaupun, ya, mereka tidak ada hubungan nasab, walaupun mereka awalnya berada di tempat atau di daerah yang berbeda, tetapi dengan dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor itu, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa umat Islam itu memiliki tujuan yang sama. Muhajirin tujuannya sama, ansor tujuannya sama, yaitu sama-sama memperjuangkan agama Allah. Nah, kalau tujuannya sama, gampang untuk dipersaudarakan, Bapak Ibu. Yang susah dipersaudarakan itu kan kalau tujuannya berbeda. Yang satu cari dunia, yang satu cari akhirat. Yang satu memperjuangkan, yang satu memperuangkan. Nah, ini nggak bisa ketemu, nggak bisa bersatu mereka. Tapi kalau sama-sama berjuang, sama-sama untuk Allah, maka walaupun berbeda, mereka akan tetap bisa bersatu. Nah, kita perbedaannya banyak. Saya dengan panjenengan banyak sekali perbedaannya, ya. Sukunya mungkin berbeda, kemudian warna kulitnya berbeda, kemudian domisilinya berbeda dan lain sebagainya, ekonominya berbeda. Tapi kenapa kita bisa bersatu? Yang mempersatukan kita adalah iman dan Islam. Kita punya tujuan yang sama, ya. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, agar kebutuhan ekonomi dan tempat tinggal kaum muhajirin terpenuhi dengan sempurna. Sebab mereka hijrah ke Madinah meninggalkan harta dan rumah mereka di Mekah, ya. Jadi mereka hijrah itu ibarat nggak bawa apa-apa. Harta nggak boleh dibawa oleh orang Mekah, apalagi tempat tinggalnya, jemaah rahimakumullah, nggak boleh dijual, harus dipasrahkan kepada
orang-orang Mekah. Jadi mereka hijrah ke Madinah tidak bawa harta sedikit pun. Ya, mereka hanya membawa pakaian. Mereka hanya membawa bekal untuk perjalanan mereka. Sehingga Rasulullah harus mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor supaya mereka terpenuhi kebutuhan ekonominya dan tempat tinggalnya. Baik. Kemudian yang keempat, membentuk pasukan yang kuat dan solid untuk melindungi umat Islam dari serangan musuh. Nah, ini tujuan Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Di antara sahabat yang dipersaudarakan, tadi ada berapa orang? 45 kan? 45 Muhajirin, 45 Ansar. Nah, ada 10 sahabat yang disebutkan oleh ahli sejarah tentang persaudaraan mereka dengan kaum Ansor. Ya, yang lain-lain ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Tapi 10 sahabat ini disebutkan karena mereka memang tokoh di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Baik, ini 10 sahabat. Sebenarnya banyak yang dipersaudarakan, tapi di dalam keterangan ini hanya 10 sahabat yang disebutkan. Ya. Yang pertama, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Abu Bakar orang Muhajirin, sedangkan Kharijah bin Zuhair orang Ansor. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itsban bin Malik. Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah. Amir bin Abdullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'ad. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah bin Salamah. Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Tolha bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik. Abu Hudzaifah bin Utsbah dengan Ubbah bin Bishr. Ammar bin Yasir dipersaudarakan dengan Huzaifah ibnul Yaman. Nah, jadi 10 orang ini di antara mereka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah langsung menunjuk, Abu Bakar, kamu saya persaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Kemudian Itsban bin Malik, kamu saya persaudarakan dengan Umar bin Khattab. Sehingga mereka nanti saling tolong menolong, saling berbagi harta, bahkan saling mewarisi. Orang-orang Ansor jemaah rahimakumullah betul-betul menganggap mereka sebagai saudara. Ya, ada satu kisah menarik tentang bagaimana orang Ansor menganggap orang Muhajirin itu betul-betul sebagai saudaranya. Mereka betul-betul mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kisah persaudaraan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi nomor 5. Ya. Jadi Sa'ad bin Rabi ini termasuk orang yang kaya di kota Madinah. Dan rata-rata ini yang dipersaudarakan ini memang orang-orang kaya. Ya, supaya bisa menopang ekonominya orang-orang Muhajirin. Ya. Nah, Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Sebenarnya Abdurrahman bin Auf ini juga orang kaya, Bapak Ibu. Tapi kayanya di Mekah. Setelah hijrah dia tidak boleh membawa harta. Maka dia berangkat ke Madinah dalam keadaan tidak membawa harta. Lalu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang kaya di Madinah. Namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, ya, ini memiliki 2 orang istri. Dan harta kekayaannya cukup banyak di kota Madinah. Ya. Setelah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, maka Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman, kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, setengah hartaku aku akan berikan kepada kamu. Bayangkan itu, kalau dia punya uang 1 M,
Berarti 500 juta dikasih kepada Abdurrahman bin Auf. Tidak sampai di situ. Jemaah rahimakumullah. Kalau engkau mau salah satu daripada istriku, aku akan ceraikan dia. Nanti setelah masa iddahnya selesai, aku akan pasrahkan kepada kamu. Bayangkan itu. Ya, harta dikasih kalau mau. Istri pun juga dikasih. Istrinya 2. Mungkin kamu ada yang naksir, ada yang suka kepada salah satu istriku, tak ceraikan, kata Sa'ad bin Rabi. Ya. Nanti setelah masa iddahnya selesai, aku serahkan kepada kamu, lalu dinikahi oleh kamu. Tapi kemudian jemaah rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf justru berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Dulluni ala suq. Saya tidak ingin hartamu, saya juga tidak ingin istrimu. Saya cuma ingin dulluni ala suq, tunjukkan aku pasar. Aku ingin berdagang. Nah, jadi sikap muhajirin itu ya tahu diri. Siapa mereka, ya, dari mana mereka, dan untuk apa mereka itu hijrah ke Madinah. Walaupun mereka punya hak untuk mendapatkan harta dari orang Ansor, tapi mereka tidak punya sifat meminta-minta. Mereka tidak punya sifat mengemis, jemaah rahimakumullah. Justru Abdurrahman bin Auf berkata kepada saudara Ansornya, Sa'ad bin Rabi, tunjukkan aku pasar. Maka ditunjukkan pasar oleh Sa'ad bin Rabi. Memang Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu, itu punya keahlian dalam berdagang. Dan rata-rata orang Mekah itu keahliannya berdagang memang. Sedangkan orang Madinah keahliannya bertani. Jadi ini 2 kelompok punya keahlian yang jauh berbeda. Yang satu bertani, ya, nunggu orang membeli. Sedangkan yang satu berdagang, jemaah rahimakumullah, ya, membeli kemudian menjual kembali. Nah, maka di pasar itulah kemudian Abdurrahman bin Auf berpikir, apa yang tidak ada di pasar Madinah? Aku akan membelinya di negeri Yaman, di negeri Syam, lalu nanti aku akan menjualnya di kota Madinah atau di pasar Madinah, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, maka beliau melihat apa yang tidak ada. Nah, setelah tahu apa yang tidak ada atau apa yang jarang di pasar Madinah, maka beliau membeli di negeri Yaman, membeli di negeri Syam. Modalnya dari siapa? Modalnya dari Sa'ad bin Rabi. Apakah itu dikasih oleh Sa'ad bin Rabi, ataukah akadnya Abdurrahman bin Auf hanya sekedar pinjam saja? Maka kemudian disebutkan dalam riwayatnya, Abdurrahman bin Auf, ya, berdagang di pasar Madinah dengan barang yang tidak ada di pasar saat itu. Nah, sehingga dalam waktu yang sekejap, jemaah rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Ya, tak lama setelah itu Abdurrahman bin Auf menikah dengan wanita Ansor, ya, dan termasuk orang kaya di kota Madinah. Bayangkan, ya, sampai sekarang ada wakafnya Abdurrahman bin Auf yang masih dirasakan oleh umat Islam di kota Madinah. Nah, ini persaudaraan yang sangat luar biasa. Tidak hanya hartanya yang dikasih, tapi istrinya pun juga ingin dikasih kalau saudara muhajirinnya itu menginginkan. Ya. Ini bukti yang luar biasa bahwa orang-orang Ansor itu betul-betul menganggap orang muhajirin sebagai saudara, bahkan lebih daripada saudara kandung. Kemudian Allah memuji sikap kaum Ansor berkenan menolong muhajirin. Tidak mudah Bapak Ibu menerima tamu itu. Coba kalau panjenengan kedatangan tamu, dan tamu itu datang bukan sehari 2 hari, 1 bulan misalnya. Jangan 1 bulan deh, 1 minggu panjenengan kedatangan tamu. Gimana panjenengan? Repot napa? Repot hadirin. Panjenengan kekertak dalam hati, kapan tamu ini pulang? Ya, kok nggak pulang-pulang? Nah, maka tidak mudah menerima tamu, ya, apalagi dalam jumlah yang besar.
secara totalitas jemaah rahimakumullah itu enggak mudah. Tetapi kaum Ansor telah memberikan teladan di mana mereka berbuat secara totalitas, memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Allah memuji perbuatan mereka di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Ya. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa orang Ansor itu orang Muslim yang paling mulia. Orang Muslim yang paling mulia itu dua. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansor. Sedangkan yang ketiga berarti sisanya itu. Ya. Jadi kalau ditanya lebih mulia mana antara Muhajirin dengan Ansor, maka jawabannya lebih mulia Muhajirin. Walaupun Ansor ini menolong orang Muhajirin, tapi tetap lebih mulia Muhajirin. Karena ketika Allah menyebut Muhajirin dan Ansor, Allah sebut Muhajirin dulu. Ya. Di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyebut Muhajirin dengan Ansor, Allah sebut Muhajirin. Ayat 10 sebelum ayat 8 sebelum ayat ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang orang-orang Muhajirin. Kata ulama menunjukkan Muhajirin itu lebih mulia daripada orang Ansor. Kenapa? Karena orang Muhajirin itu merasakan pahit, susah, tersiksa di awal-awal dakwah Islam. Sedangkan orang Ansor, mereka hanya menolong orang Muhajirin berperang bersama Rasulullah, tidak merasakan bagaimana ditekan, disiksa, dihinakan oleh orang-orang kafir di Mekah. Ya. Nah, Allah memuji sikap orang-orang Ansor yang bersedia memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Ya. Ayat intinya ini. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin walaupun sebenarnya mereka membutuhkan. Sebenarnya orang Ansor itu butuh, tapi dia lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ada seorang laki-laki Muhajirin datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kelaparan. Bolehkah aku dikasih makan? Jika engkau punya makanan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan? Ini kita sedang kedatangan tamu dan dia kelaparan. Ya. Jadi Nabi itu selalu direpotkan, jemaah rahimakumullah. Dan memang menjadi seorang nabi, menjadi seorang ulama itu harus siap direpotkan. Ya. Kemudian istri Nabi bertanya kepada istrinya, kata istrinya, ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali air. Artinya Pak, Nabi pun hari itu juga tidak punya makanan. Sehingga sebenarnya Nabi lapar, bahkan bisa jadi lebih lapar daripada orang tersebut. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku ini? Lalu ada orang Ansor yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Sebenarnya orang Ansor ini bukan orang kaya Bapak Ibu, orang biasa. Bahkan bisa dikategorikan ya orang pas-pasan lah. Nah kemudian tamu Rasulullah tersebut dibawa oleh orang Ansor. Setelah orang Ansor itu sampai ke rumahnya, dia tanya sama istrinya, wahai istriku, adakah makanan? Kata istrinya, ada. Tapi makanan ini hanya cukup untuk anak kita. Dan anak kita belum makan. Kata suaminya, sudahlah, kamu hidupkan lampu, kemudian makanan itu kamu suguhkan kepada tamu ini, karena ini tamunya Rasulullah. Kemudian nanti setelah itu kamu tidurkan anak-anakmu. Ya, biarkan mereka tertidur, nanti setelah bangun tidur gampang urusannya, kita cari makan buat mereka. Ya. Maka kemudian makanan itu disuguhkan kepada orang Muhajirin yang sedang kelaparan. Lalu supaya tuan rumah itu kelihatan makan di dapur, maka lampunya jemaah rahimakumullah dimatikan, lalu dibunyikan suara piring, ya, supaya kelihatan makan. Padahal sebenarnya mereka nggak makan, karena memang makanan hanya cukup untuk satu orang.
Lalu pada pagi harinya mereka datang kepada Rasulullah. Ya, orang Ansor itu datang kepada Rasulullah menyampaikan apa yang sedang terjadi pada dia dan anak-anaknya. Kemudian Rasulullah SAW memuji perbuatan mereka. Bahkan Allah menurunkan ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji perbuatan mereka. Kata Allah, mereka lebih mementingkan orang lain walaupun sebenarnya diri mereka membutuhkan. Jadi Allah betul-betul memuji sikap kaum Ansor. Kita lanjut. Penghapusan hak waris antara Muhajirin dan Ansor. Nah, hak waris itu tidak selalu berlanjut, Bapak Ibu. Tidak selalu tidak selalu ditetapkan oleh Allah antara Muhajirin dan Ansor. Walaupun pada awalnya Muhajirin bisa mewarisi hartanya orang-orang Ansor. Tetapi setelah terjadinya peristiwa perang Badar, berarti setelah perang Badar selesai, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang menghapus ketentuan tersebut. Artinya apa? Orang Muhajirin tidak boleh lagi mewarisi hartanya orang Ansor, dan orang Ansor tidak boleh lagi mewarisi hartanya orang Muhajirin. Itu setelah turunnya ayat Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang beriman dan orang-orang muhajirin. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka hak waris hanya untuk mereka yang memiliki pertalian darah, bukan dilandasi atas persaudaraan iman. Artinya apa? Orang muhajirin tidak boleh lagi mewarisi hartanya orang Ansor. Orang Ansor tidak boleh lagi mewarisi harta muhajirin. Sejak saat itulah waris terjadi karena hanya dua sebab. Pertama sebab nasab, yang kedua sebab pernikahan. Adapun sebab wala itu loyalitas antara sesama muslim, antara sesama orang beriman, itu sudah dihapus setelah turunnya ayat ini. Ya. Dulu sempat berlaku antara orang beriman boleh saling mewarisi, tapi setelah turunnya ayat ini dihapus oleh Allah. Waris itu hanya terjadi karena dua faktor. Apa tadi? Pernikahan dan nasab. Pernikahan, misalnya panjenengan menikah dengan seorang wanita, maka wanita itu berhak untuk mendapatkan warisan panjenengan. Walaupun warisan istri itu nggak banyak bagiannya. Kalau dia punya anak, dia hanya dapat 1/8. Dapat 1/8, dapat 1 berarti hadirin. Kalau suami itu meninggalkan harta 100 juta, ya, dan dia punya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka istri itu hanya dapat berapa? 1/8. 1/8 100 juta berapa? Hah? Susah juga ngitung waris ini ya. Nah, 1/8 dari 100 juta berapa? Hah? 16 juta. Ya, betul. 16 juta Bapak Ibu. Ya, 16 juta. Sedangkan anak perempuan, kalau dia satu dapat setengah. Kalau dia dua, maka mereka dapat 2/3. 2/3 itu dibagi 2. Ya. Kalau ada anak laki-laki, berarti sudah anak laki-laki itu menjadi asobah. Tahu asobah panjenengan? Asobah itu sisa. Jadi semua harta dari sisa bagian anak perempuan dan bagian istrinya itu nanti sisanya dibagikan kepada anak laki-laki. Yang repot itu kan kalau nggak punya anak laki-laki. Kalau nggak punya anak laki-laki,
maka dalam Islam harta warisan itu bisa dibagi kepada saudara terdekatnya, yaitu saudara kandung dan orang tua yang meninggal. Kalau dia masih punya orang tua, berarti orang tuanya juga dapat. Kalau dia punya saudara kandungnya juga dapat. Bahkan orang tua itu bagiannya lebih besar daripada istri, ya, daripada istrinya. Nah, saudara kandungnya juga dapat. Kenapa saudara kandung kok bisa dapat? Padahal mereka mungkin tidak ikut bekerja, tidak ikut membantu. Karena Bapak Ibu, setelah seorang suami meninggal, dia meninggalkan istri, meninggalkan 2 anak perempuan misalnya, nggak punya anak laki-laki, yang wajib menanggung hidup istri itu dan 2 anaknya itu saudara kandung laki-laki itu. Jadi orang sekarang salah paham, habis dikasih warisan malah pergi. Nah, itu tidak benar. Dikasih warisan itu karena 2 anak perempuannya dan istri yang oleh saudaranya ditinggalkan itu menjadi kewajiban dia. Begitu maksudnya. Tapi kalau punya anak laki-laki, maka ibunya dan 2 adik perempuannya itu menjadi tanggungan anak laki-lakinya itu. Paham betul dalam masalah waris ini? Nah, maka jemaah rahimakumullah, sejak saat itu tidak boleh lagi mewarisi atas dasar iman, tetapi warisan itu terjadi oleh faktor pertalian darah atau nasab. Yang kedua karena faktor pernikahan. Ya, banyak orang yang bertengkar masalah waris. Nah, supaya panjenengan tidak bertengkar, nanti anak panjenengan, keluarga panjenengan tidak bertengkar, apalagi kalau panjenengan tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki beres, mahjub. Jadi orang tua panjenengan nggak dapat, saudara panjenengan nggak dapat karena dihalangi oleh anak laki-laki. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki, saudara panjenengan ya bisa dapat, orang tua panjenengan yang masih hidup ya bisa dapat. Nah, supaya tidak bertengkar, bagilah sebelum meninggal. Ini punya kamu, ini atas nama kamu, ini atas nama kamu. Sehingga panjenengan meninggal dalam keadaan tidak punya harta sama sekali. Selama panjenengan masih hidup, panjenengan numpang kepada anak. Ya. Kemudian ibrah sirah, pelajaran yang dapat kita ambil dari sirah ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan Ansor. Yang pertama, sebuah negara tidak akan tegak tanpa adanya kesatuan dan tidak akan lahir tanpa adanya saling bersaudara dan mencintai. Jadi kesatuan tidak akan lahir tanpa adanya saling bersaudara dan saling mencintai. Kemudian yang kedua, akidah Islamiyah yang bersumber dari Allah merupakan asas persaudaraan yang paling kuat untuk menghimpun hati kaum muslimin menjadi satu barisan. Persaudaraan 2 orang yang saling berbeda akidah dan pemikiran adalah mimpi dan kemustahilan. Jadi orang kalau berbeda akidahnya nggak bisa bersaudara, nggak bisa bersatu, jemaah rahimakumullah. Walaupun mereka kelihatannya bersatu tapi hatinya terpecah belah. Persaudaraan itu akan terwujud dengan sempurna kalau didasarkan atas akidah Islamiyah yang bersumber dari Allah. Yang ketiga, setiap muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Maka selayaknya orang muslim menganggap orang muslim manapun, dari suku manapun dan dari suku apapun sebagai saudaranya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan orang muslim itu harus diutamakan daripada yang lainnya. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang yang keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim itu lebih utama daripada iktikaf di masjidku, kata Nabi, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Jadi panjenengan umroh, pahalanya dikalahkan oleh orang yang tidak umroh, yang mana uang umrohnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang muslim. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan yang berangkat umroh.
ya. Kemudian yang kelima, setelah hak waris al-wala dihapus, maka hak waris hanya terjadi kepada dua sebab, yaitu sebab hubungan pernikahan dan sebab hubungan nasab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, insyaallah pertemuan bulan depan kita masuk program pokok yang ketiga. Tadi ada 3 program pokok: membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Kemudian yang ketiga adalah piagam Madinah. Nabi mengatur perjanjian antara orang beriman dan non muslim yang ada di sana. Ya, disebut dengan Mitsaqul Madinah, piagam kota Madinah. Jadi biar kota Madinah itu sama-sama aman, ya, tentram dan sama-sama memiliki, maka Rasulullah mengatur, ya, perjanjian peraturan antara kaum muslimin dengan non muslim yang ada di sana. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.